Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus bagian ketiga. Melanjutkan persamaan garis lurus yang minggu lalu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengetahui sifat persamaan garis lurus saling sejajar. Yang kedua, sifat persamaan garis lurus saling berimpit. Yang ketiga, mengetahui sifat persamaan garis lurus saling berpotongan. Yang keempat, mengetahui sifat persamaan garis lurus saling tegak lurus. Yang kelima, mengetahui sifat persamaan garis lurus sejajar terhadap sumbu X. Yang keenam, mengetahui sifat persamaan garis lurus sejajar terhadap sumbu Y. Nah, kita masuk yang bagian pertama ya, yaitu sifat persamaan garis lurus saling sejajar. Nah, kita perhatikan di sini ada berapa persamaan ya? Ada berapa persamaan? Coba hitung. Ada 7 persamaan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, kemudian perhatikan pada lingkaran merah terdapat 2 persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan 2X ditambah 20 ya yang berwarna biru, dan Y sama dengan 2X ditambah 16 yang berwarna hijau. Oke, di sini gradien pada persamaan garis pertama yaitu 2. Ingat lagi bahwa bentuk umum persamaan garis lurus itu apa? Y sama dengan MX ditambah C. Nah, di sini M-nya itu adalah koefisien dari X. Di sini terlihat ya, koefisien dari X itu adalah 2. Jadi, gradien atau kemiringan dari persamaan pertama itu adalah 2. Nah, sekarang kita coba pada persamaan kedua. Berapa gradiennya? Iya, betul sekali. Gradiennya adalah 2. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa gradien persamaan pertama itu sama dengan gradien persamaan kedua. Sama dengan 2 ya. Nah, sini kita buat kesimpulan persamaan garis lurus saling sejajar. Yang pertama memiliki gradien sama, yang kedua memiliki konstanta yang berbeda. Nah, di sini lihat konstantanya berbeda-beda ya. Ini yang ini 20, yang ini 16, yang ini bukan 16 harusnya 10 ya. Kemudian ini 0, 2X tambah 0 ya, tapi 0-nya tidak dituliskan. Kemudian ini konstantanya itu adalah negatif 4. Yang ini konstantanya negatif 8 dan yang ini adalah negatif 18. Nah, kalau tadi bentuk grafiknya itu menanjak ya, dari kiri bawah ke atas bentuknya. Nah, sekarang kebalikannya. Coba perhatikan ada berapa persamaan? Ada 7 juga ya. Nah, lihat lagi pada yang dilingkari merah, persamaan yang dilingkari merah. Nah, persamaan yang pertama itu adalah Y sama dengan negatif 4X dikurang 20 yang berwarna biru ini ya. Kemudian persamaan kedua adalah Y sama dengan negatif 4X dikurang 12 yang berwarna hijau. Gradien pada persamaan pertama sama dengan negatif 4 karena koefisien dari X-nya itu adalah negatif 4. Nah, sekarang kalau misalnya persamaan kedua, gradiennya berapa? Iya, betul sekali ya, sama, negatif 4. Nah, di sini kita menemukan keunikan. Ketika bentuk grafiknya menanjak, dia gradiennya itu positif. M sama dengan positif ya, nilainya positif. Nah, karena ini menurun, M-nya itu negatif. Ya. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan di sini M1 sama dengan M2. Berapa M-nya? Yaitu negatif 4. Nah, kesimpulannya sama seperti sebelumnya, yaitu memiliki gradien yang sama. Yang kedua memiliki konstanta yang berbeda. Di sini konstantanya berbeda-beda ya. Di sini negatif 20, ini negatif 12, negatif 4, 0, 16, 8, dan 24. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah persamaan garis lurus yang melalui titik 4,3 dan sejajar dengan garis 2Y sama dengan 3X ditambah 8 sama dengan 0. Di sini ada kata sejajar. Artinya M1 sama dengan M2. M1 gradien persamaan pertama sama dengan gradien persamaan kedua. Nah, anggap ini adalah sebagai persamaan pertama ya. Nah, kita tentukan gradiennya. 2Y dikurang 3X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kita buat ke bentuk umum ya. Y sama dengan MX ditambah C. Nah, kita bentuknya seperti itu. Jadi kita atur
2Y sama dengan 3X-nya kita pindahkan menjadi 3X ya, negatif 3X-nya menjadi 3X. Kemudian positif 8 pindah menjadi negatif 8. Semuanya dibagi 2 karena ingat bentuk umum itu koefisien dari Y-nya harus 1. Nah, jadi Y sama dengan 3/2X dikurang 8 bagi 2 berapa? 8 bagi 2 adalah 4. Nah, jadi kita tahu nih gradien dari persamaan pertama. Ini ya, kita tulis 2X itu adalah persamaan pertama. Jadi M1-nya berapa? Koefisien dari X yaitu 3/2. Nah, karena tadi diketahui itunya itu adalah sejajar ya. Perintahnya itu adalah sejajar ya, clue-nya sejajar. Artinya M1 ini akan sama dengan M2. Artinya 3/2 itu milik gradien persamaan kedua. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan persamaan garis lurusnya. Nah, ingat di bagian kedua, untuk menentukan persamaan garis lurus ada 2 cara. Yang pertama, jika diketahui gradien dan 1 titik. Kalau yang cara kedua, diketahui 2 titik. Ya, diketahui 2 titik. Nah, sekarang kita memakai cara yang pertama, yang diketahui gradien dan sebuah titik. Gradiennya sudah diketahui ya, 3/2 dan sebuah titiknya 4,3. Rumusnya itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M gradien dikali X dikurang X1. Nah, Y sama dengan, Y dikurang Y1-nya itu 3. 3 sama dengan M-nya itu ada berapa tadi? 3/2. 3/2 X dikurang X1-nya adalah 4. Nah, sekarang kita hitung Y sama dengan 3/2 kali X, 3/2 X ya, dikurang 3/2 dikali negatif 4, dapat negatif 6 ya, negatif 6, kemudian ini 3, kita pindahkan, ini, kemudian kita sederhanakan Y sama dengan 3/2 X, negatif 6 tambah 3, negatif 3, jadi seperti ini, hasil akhirnya, jawabannya itu adalah ini. Persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 3/2X dikurang 3. Ya, ini hasil akhirnya. Sekarang kita masuk ke sifat persamaan garis lurus saling berimpit. Nah, di sini kita lihat ternyata saling berimpit itu dia ada di satu garis yang sama ya. Dia berdekatan. Nah, tapi kita lihat ada perbedaan nih dari persamaan pertama, anggap ini persamaan pertama, yang ini adalah persamaan kedua ya, yang 4X. Nah, di sini kita lihat persamaan pertama itu ternyata bukan merupakan bentuk yang sederhana. Kita sederhanakan dengan membagi semuanya dengan 2. Jadi 8 dibagi 2 X ditambah 6/2 Y sama dengan 24/2. Hasilnya 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Nah, ternyata hasilnya itu sama dengan persamaan kedua ya. 8X ketika disederhanakan hasilnya sama dengan persamaan kedua. Ya, jadi 4X ditambah 3Y sama dengan 12, yang ini adalah persamaan kedua. Itu sama dengan persamaan pertama ternyata. Nah, kesimpulannya dari persamaan garis lurus yang saling berimpit, yang pertama, persamaan yang satu dan yang lainnya berada dalam satu garis yang sama. Kemudian yang kedua, salah satu persamaannya merupakan kelipatan dari persamaan yang lain. Nah, contohnya ini persamaan 1, dia merupakan 2 kali lipatnya dari persamaan 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat persamaan garis lurus saling berpotongan. Perhatikan lagi grafik di samping. Nah, di sini ada 2 ya. Pada lingkaran merah terdapat 2 persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan 5X dikurang 4 dan Y sama dengan 4X dikurang 4. Gradiennya berapa? 5 ya, koefisien dari X 5, dan yang kedua, gradien yang kedua itu adalah 4. Nah, di sini ada perbedaan. Gradien pertama 5, sedangkan gradien yang kedua itu adalah 4. Jadi M1 tidak sama dengan M2 kalau berpotongan ya. Tapi kita lihat lagi, di sini dia memiliki kesamaan antara konstantanya. Konstantanya itu negatif 4. Sama ya, antara persamaan 1 dan persamaan 2 konstantanya sama, negatif 4. Nah, kita membuat kesimpulan. Kesimpulan, persamaan garis lurus yang saling berpotongan, pertama,
dia memiliki gradien yang tidak sama ya, berbeda. Kemudian yang kedua memiliki konstanta yang sama. Nah, kita masuk ke contoh soal. Aduh, kecepatan lagi. Nah, ini contoh soalnya, baca. Apakah persamaan garis yang melalui titik 4,5 dengan gradien 7 berpotongan dengan persamaan Y sama dengan negatif X dikurang 23? Pertanyaannya, berpotongan atau tidak ya? Nah, di sini kita lihat ada titik, sebuah titik, dan sebuah gradien. Artinya kita bisa pakai cara membuat persamaan garisnya itu dengan Y dikurang Y1. Ya, ingat lagi yang bagian kedua sama dengan M dikali X dikurang X1. Y sama dengan, Y dikurang Y1-nya berapa? 5 ya, ini ya yang ini. Y1-nya 5 sama dengan gradiennya 7 dikali X dikurang X1-nya 4. Oke, nah sekarang kita hitung. Y sama dengan, kalikan dulu yang dalamnya, 7X dikurang 28. 7 kali negatif 4, negatif 28 ya. Kemudian negatif 5-nya kita pindahkan menjadi positif 5. Kemudian kita sederhanakan. Y sama dengan 7X dikurang 23. Nah, ini yang persamaan kedua ya. Kita tulis P2. Yang ini P1. P1 sama dengan Y sama dengan negatif X dikurang 23. Di sini M-nya berapa? M-nya 7. Yang di sini negatif 1. M-nya berbeda ya. M1 tidak sama dengan M2. Ya. M-nya yang gradien pertama ini adalah negatif 1. Tidak sama dengan gradien yang keduanya berapa? 7 ya. Negatif 1 tidak sama dengan 7, artinya negatif M1 tidak sama dengan M2. Kemudian lihat konstantanya. Konstantanya sama ya, negatif 23. Nah, berarti negatif 23 sama dengan negatif 23. C1 sama dengan C2. Artinya apa? Dia berpotongan. Ya, ingat lagi syarat berpotongan. Tuh. Ya. Gradiennya tidak sama, konstantanya yang sama. Betul? Betul. Jadi dia berpotongan, memenuhi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat persamaan garis lurus yang saling tegak lurus. Ya, di sini ada 3 persamaan yang menanjak seperti ini ya, 3 persamaan yang tegak lurus dengan 4 persamaan lainnya. Nah, perhatikan grafik di samping. Pada lingkaran merah terdapat 2 persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan 3X dikurang 6, dan yang kedua Y sama dengan negatif 1/3X ditambah 7. Ya, yang ini yang berwarna biru dan yang berwarna biru tua, biru muda dan biru tua. Nah, kita lihat yang pertama gradiennya berapa? 3. Betul. Dan yang kedua gradiennya adalah negatif 1/3. Nah, ternyata setelah kita kalikan 3 dikali dengan negatif 1/3, hasilnya adalah negatif 1. Nah, jadi kita bisa membuat kesimpulan persamaan garis lurus yang tegak lurus, yang saling tegak lurus. Pertama, gradien persamaan pertama dan kedua jika dikalikan hasilnya negatif 1. Dan yang kedua memiliki konstanta yang berbeda. Nah, lihat kita semuanya konstantanya berbeda-beda ya. Nah, kita lanjut lagi ke contoh soal. Tentukan persamaan garis yang melalui negatif 3,2 dan tegak lurus dengan negatif 3X ditambah 2Y sama dengan negatif 6. Nah, di sini tegak lurus ya. Udah ada keterangannya tegak lurus. Artinya M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, anggap ini sebagai persamaan pertama. Ya, berarti kita tahu M1-nya berapa ya, ini persamaan pertama. Kita tulis ulang, negatif 3X ditambah 2Y sama dengan negatif 6. Kita ubah ke bentuk persamaan umum ya, jadi 2Y sama dengan 3X-nya kita pindahkan menjadi 3X dikurang 6. Artinya Y sama dengan 3/2X, 6 bagi 2, negatif 3 ya. Nah, di sini gradiennya berapa? Gradiennya sama dengan 3/2. Gradien pertama kita tahu 3/2. Oke, kita udah tahu nih gradien pertama.
Nah, sekarang kita mencari gradien kedua. Gradien pertama dikalikan gradien kedua, hasilnya itu negatif 1. Sekarang tadi udah diketahui gradien yang persamaan pertama itu adalah 3/2 dikali M2. Gradien kedua sama dengan negatif 1. Artinya M2 ini sama dengan negatif 1 dikali 2-nya ini kita pindah ke atas ya, karena kita mau pindah ruas, jadi 2/3-nya dipindahkan ke bawah, 2/3. Jadi M2-nya berapa? M2 negatif 1 dikali 2/3, negatif 2/3 ya, seperti itu. Nah, kita udah tahu nih, gradien persamaan keduanya itu adalah negatif 2/3. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan persamaan garis. Tentukan persamaan garis, oke? Tentukan persamaan garis yang melalui titik. Nah, diketahui sebuah titik dan gradien, artinya kita pakai lagi rumus yang pertama tadi ya, yang Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Karena dimintanya menentukan persamaan garis. Nah, di sini Y dikurang Y1-nya adalah 2, sama dengan M-nya berapa? Negatif 2/3 dikali X dikurang X1-nya negatif 3. Oke, atau kita tulis langsung aja ya, negatif kali negatif kan positif, jadi X ditambah 3. Nah, sekarang kita hitung, Y sama dengan negatif 2/3 kali X, negatif 2/3 X. Nah, negatif 2/3 dikali 3. Berapa? Misalnya negatif 2 ya. Jadi, Y sama dengan negatif 2/3 X. Oh iya, ininya belum dipindahkan ya. Negatif 2-nya kita pindahkan ke sebelah sini jadi positif karena dia pindah ruas. Jadi, negatif 2 ditambah 2, 0 ya. Jadi, udah sampai sini hasilnya. Hasilnya itu adalah Y sama dengan negatif 2/3 X, seperti itu. Jadi, persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 2/3 X. Tegak lurus, coba kita buktikan. Tadi udah terbukti ya, M2-nya negatif 2/3. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini perhatikan, di sini ada persamaan garis lurus yang sejajar terhadap sumbu X. Nah, tapi di sini dia tidak memiliki gradien. Nah, karena kita ingat lagi bahwa persamaan umum dari persamaan garis lurus ya, itu adalah Y sama dengan MX ditambah C. Nah, ketika ini dibuat seperti ini tidak bisa ya, karena terdapat dua variabel yang berdekatan, tapi dia merupakan garis lurus. Nah, ciri khasnya ketika sebuah grafik itu sejajar dengan sumbu X ya, ketika diketahui dua titik, nah titik Y-nya ini sama. Nah, ini 0,3, ini 1,3, kemudian berapa di sini? 3,3. Y itu sejajar dengan sumbu X. Jadi ketika Y-nya sama, Y di titik pertama dan di titik kedua itu sama, artinya dia sejajar terhadap sumbu X. Nah, kalau misalnya yang sejajar terhadap sumbu Y, titik X-nya yang sama, ya 2, 2. Ketika titik X-nya sama, 2, 2, artinya dia sejajar terhadap sumbu Y. Seperti itu. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang mau ditanyakan, boleh sekali taruh di kolom komentar. Kemudian mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Dan terima kasih juga atas perhatiannya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ibu akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.